selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Pada kesempatan pada hari ini saya akan membahas materi tentang etika. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Nancy Imelda Sari. Saya semester 3, jurusan teologi. Saya berkuliah di Sekolah Tinggi Abdi Wacana Pontianak. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang etika. Etika adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, yang baik, benar, tepat, bertindak seharusnya. Etika ialah aturan yang mengenai suatu norma atau sikap perilaku seseorang di lingkungan sekitar yang bersifat baik maupun buruk tergantung dari perilaku seseorang tersebut. Etika juga berasal dari bahasa Yunani yaitu etikos yang berarti timbul kebiasaan. Di dalam masyarakat, kebiasaan lahir dari tindakan dan perilaku yang dilakukan secara terus-menerus sehingga adanya suatu kebiasaan itu, maka masyarakat menjadikan suatu perilaku dan tindakan mereka tersebut dilakukannya secara terus-menerus hingga menjadi suatu kebiasaan. Kemudian etika pada dasarnya adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk. Ada dua bagian mengenai etika, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum berkaitan dengan cara-cara manusia dalam mengambil keputusan yang etis dalam prinsip moral. Jadi ketika mengambil suatu keputusan harus sesuai dengan prinsip moral yang sudah ditentukan. Kemudian etika khusus yaitu penerapan konsep moral standar dalam situasi kehidupan yang khusus. Jadi konsepnya sesuai dengan penerapan di dalam nilai moral yang standar dalam situasi kehidupan yang khusus, artinya secara khusus, bukan secara umum. Kemudian di sini saya memberikan beberapa contoh sederhana yang mudah dipahami mengenai etika itu sendiri. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Kemudian ketika kita bertamu ke rumah orang lain, mengetuk pintu dan memberi salam. Artinya ketika kita sudah memiliki dan menanamkan nilai etika itu sendiri di dalam kehidupan kita, maka kita dapat melakukan dan melaksanakan etika itu dengan baik. Artinya kita dapat bertindak, berperilaku yang seharusnya secara tepat dan benar seperti itu. Kemudian etika Kristen berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, artinya adat, istiadat atau kebiasaan. Etika Kristen adalah ilmu atau tata cara penyelesaian masalah dari sudut pandang Kristen. Etika Kristen membahas tentang moral manusia. Artinya ketika masyarakat atau manusia itu sendiri melakukan kesalahan, maka mereka mencari tata cara atau penyelesaian untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi sesuai dengan etika atau sesuai pandangan etika Kristen tersebut. Kemudian etika Kristen membuat manusia dapat bertanggung jawab atas kehidupannya. Artinya bahwa apapun yang dilakukan manusia, baik dia bersifat buruk maupun baik, hasilnya nanti akan dirasakan diri sendiri. Jadi perbuatan dan tingkah laku yang dilakukan manusia, hal tersebut akan berdampak bagi diri sendiri dan manusia bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Kemudian baik buruknya hasil akan dirasakan diri mereka sendiri seperti yang dijelaskan di atas tadi. Artinya mereka bertanggung jawab dan baik buruknya dirasakan dirinya sendiri. Etika Kristen mempunyai pengaruh yang besar bagi umat Kristen.
dalam menjunjung tinggi moralitas dan kehidupan beragama. Kemudian ada beberapa yang perlu kita ketahui bahwa etika Kristen itu bersumber dari Tritunggal. Etika Kristen didasarkan pada wahyu Allah itu sendiri, sifatnya yang mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat oleh manusia, bersifat menentukan jalan hidup umat Kristiani. Ciri-ciri Kristen atau etika Kristen adalah berdasarkan iman. Berdasarkan iman, didasarkan pada tabiatnya atau sifat lahiriahnya yang lahir dari batinnya. Kemudian bersumber dari Tuhan. Di sini ada beberapa sumber etika yaitu otonom, teonom, dan heteronom. Otonom yaitu sumber kebenarannya berasal dari diri sendiri. Teonom sumber kebenarannya berasal dari Tuhan, dan heteronom sumber kebenarannya berasal dari orang banyak. Kemudian ada macam-macam etika. Yang pertama deontologis, teologis, dan prima facie. Deontologis, pertimbangan baik buruknya dilihat dari proses atau hitam putihnya. Kemudian teologis dilihat dari tujuan akhir baik atau buruknya hasil akhirnya. Kemudian prima facie, melakukan kesalahan tetapi jika tidak melakukan kesalahan lebih salah lagi. Pada saat ini mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat dimengerti dan dipahami oleh rekan-rekan semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.